Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau pagi hari ini kita bersama-sama datang untuk memuji, menyembah Tuhan, amin. Sebab kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mencintai setiap kita. Mari datang penuh dengan ucapan syukur padanya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus, bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa. Kami memuji, kami menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat saat ini kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Biar hati kami menyembah, biar hati kami memuji Engkau Yesus. Sebab bagimu gak ada yang mustahil Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik buat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami akan kuat, di dalam Engkau kami akan menang Tuhan, amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia, kami kan percaya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagi
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia, kami kan percaya, Kau-lah yang baik, Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh satu sukacita yang luar biasa kita boleh kembali berjumpa di Lilin Kecil, di mana kita boleh sama-sama belajar mengenal kebenaran firman Tuhan sehingga keimanan kita semakin boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Aplikasi Alkitab bernama YouVersion yang seringkali kita gunakan di smartphone kita ataupun di laptop kita menyatakan bahwa sepanjang tahun 2019 beberapa ayat Alkitab yang paling sering dicari atau yang paling sering diakses oleh para pengguna aplikasi berkaitan dengan kekhawatiran. Fakta ini seperti diakui oleh Bobby Grunewald selaku pendiri dari YouVersion, mengikuti tren 2 tahun sebelumnya juga soal kekhawatiran. Berarti beberapa tahun belakangan ini yang paling sering dicari orang di dalam firman Tuhan adalah tentang kekhawatiran. Pertanyaannya adalah, mengapa kita seringkali menjadi khawatir? Saya mencatat setidaknya ada 3 alasan mengapa kita, manusia, bahkan orang percaya, orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, yang sudah lama menjadi orang Kristen, masih seringkali kita merasa khawatir atau kita cemas. Yang pertama adalah kita seringkali khawatir karena ketidakpastian di dalam hidup ini. Kita sebagai manusia sukanya sesuatu itu terkontrol, sesuatu terkendali. Tetapi apabila ada satu hal yang tidak bisa kita kendalikan, itu seringkali menimbulkan kecemasan, itu seringkali menimbulkan kekhawatiran. Yang kedua adalah kita suka hidup berfokus kepada diri kita sendiri. Entahkah itu kepada kelemahan kita ataupun kepada kelebihan kita. Seringkali kalau kita berfokus pada diri kita sendiri, pada saat kita melihat kepada keterbatasan kita melihat kepada kelemahan kita melihat kepada ketidakmampuan kita akan menjadi putus asa. Kita akan merasa tidak berguna, kita akan merasa menjadi seorang yang useless, dan akhirnya kita menjadi orang yang gampang mudah khawatir. Demikian pula sebaliknya, kalau kita melihat kepada kelebihan kita, kekuatan kita, mungkin untuk sementara waktu, kelebihan kita, kemampuan kita bisa kita pakai untuk mengatasi berbagai macam persoalan. Tetapi apa jadinya kalau tiba-tiba ada sebuah persoalan, sebuah masalah di mana ternyata kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Dan hal itu tentunya akan menimbulkan satu kecemasan, satu kekhawatiran. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita terlalu sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Akibatnya kita seringkali menjadi khawatir. Dan beberapa orang pun seringkali menjadi begitu khawatir, menjadi begitu putus asa, menjadi begitu cemas ketika mereka melihat orang-orang sekitarnya sudah memiliki banyak hal, sedangkan mereka tidak memiliki apa-apa sama sekali. Sebab kita hidup dengan memakai standar orang lain, kita hidup dengan membandingkan keadaan kita, diri kita dengan orang lain, dan itu tentu akan membuat kita menjadi khawatir. Saat ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sih kita bisa mengatasi kekhawatiran ini? Kekhawatiran itu adalah hal yang wajar, tetapi hidup di dalam kekhawatiran itu adalah satu hal yang tidak wajar. Oleh karena itu, saat ini, pagi ini,
siang ini, malam ini, sore ini, kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, mengatasi kekhawatiran, kecemasan kita, sehingga kita bisa hidup di dalam ketenangan dan damai sejahtera serta sukacita sejati sebagaimana yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Yang pertama, kita buka sama-sama di dalam satu ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cara kita mengatasi kekhawatiran kita yang pertama adalah hidup berfokus kepada Tuhan dan kehendaknya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bukan berarti tiba-tiba kita meninggalkan kegiatan kita, meninggalkan aktivitas kita, dan kita menjadi seorang rohaniwan. Atau kita menjadi, dari kita bisnismen, kita berubah haluan, kita menjadi seorang pendeta. Karena kita berpikir bahwa kalau kita menjadi seorang pendeta, kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan secara penuh waktu, itu sama dengan mencari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu. Atau kadang-kadang kita berpikir kita harus mengutamakan ibadah-ibadah yang sifatnya liturgi, sifatnya kelihatannya rohani, lebih daripada kegiatan yang seharusnya kita lakukan, contohnya usaha, bisnis, dan pekerjaan kita. Yang dimaksud firman Tuhan ini tidak seperti itu, Bapak Saudara terkasih. Arti mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah kita berfokus pada apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dengan apa yang Tuhan percayakan pada saudara dan saya. Contohnya, saya ambil contoh simpel. Kalau saat ini Anda adalah seorang pelajar, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kemauan Tuhan adalah Anda menjadi pelajar yang berhasil, pelajar yang memiliki nilai yang baik. Oleh karena itu, Anda harus belajar dengan tekun hingga menghasilkan nilai yang baik dan menjadi terang, menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian pula, bila Bapak Ibu Tuhan percayakan bisnis, pekerjaan, usaha, apapun itu, pakai itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Minta kehendak Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Mungkin hari-hari ini bila usaha, bisnis, pekerjaan kita mengalami kerugian atau kebangkrutan bahkan dalam jumlah yang sangat-sangat besar, tetap jangan putus asa, tetap jangan kecewa. Datang kepada Tuhan. Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan percayakan pada diri kita, melalui apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kalau memang kau seorang bisnismen, kau seorang pengusaha, bangkit bangun kembali dan percaya usahamu akan memuliakan nama Tuhan. Pada saat engkau dengan bersungguh hati berfokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang kau hadapi di dalam engkau menjalankan usaha ataupun pekerjaanmu. Demikian pula kalau engkau seorang pegawai atau karyawan swasta atau karyawan pemerintah atau bahkan pejabat pemerintah, sudah tentu yang menjadi tugas dan pekerjaanmu, yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu adalah melalui pekerjaanmu. Tuhan ingin agar nama dipermuliakan. Oleh karena itu, libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Libatkan Tuhan ketika engkau mengalami masalah, persoalan. Sehingga engkau tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Dia, Tuhan kita, ada beserta dan bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Oke, yang berikutnya. Cara yang kedua. Kita buka sama-sama di dalam Kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal apa yang menjadi keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Yang kedua, cara kita untuk mengatasi kekhawatiran adalah hidup dalam doa dan ucapan syukur. Apa yang dimaksud hidup di dalam doa? Artinya hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui doa kita setiap hari. Jangan sampai Anda tidak pernah berdoa. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin berpikir bahwa berdoa itu memerlukan satu situasi yang khusus, satu kondisi yang khusus, bahkan kata-kata yang khusus, sehingga doa kita Tuhan dengar, atau doa kita menyenangkan hati Tuhan, atau doa kita berkenan kepada Tuhan. Enggak seperti itu, Bapak Saudara terkasih. Yang dimaksud dengan doa adalah sebuah dialog kita dengan Tuhan. Sama seperti kita berdialog dengan sahabat kita, dengan orang tua kita, dengan teman dekat kita. Itu yang dimaksud dengan doa. Artinya doa pun tidak memerlukan satu kondisi khusus, dimanapun, kapanpun engkau dapat berdoa. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hadir dimanapun kita berada. Tuhan yang omnipresent. Jadi datang kepada Tuhan.
Setiap saat, setiap engkau membutuhkan pimpinan Tuhan, setiap engkau mengalami masalah, persoalan, pergumulan, atau apapun dalam kehidupanmu, atau datang kepada Tuhan setiap engkau merasa khawatir. Dan kau katakan apa yang membuat engkau khawatir, apa yang membuat engkau cemas. Lebih baik engkau berkata-kata, bercerita kepada Tuhan daripada kepada manusia atau kepada orang. Karena seringkali pada saat kita bercerita kepada orang, atau teman dekat kita mungkin, belum tentu mereka bisa memberikan solusi yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena teman dekat kita, orang-orang sekitar kita, mungkin mereka juga memiliki masalah yang sama, bahkan mungkin masalah yang lebih berat daripada yang sedang kita hadapi. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya di dalam Yesus Kristus Tuhan pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi, ada kekuatan, ada hikmat Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, sehingga kita dapat mengatasi persoalan kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan, hiduplah di dalam doa, nyatakan segala keinginanmu di dalam doa. Dan yang terakhir dengan apa? Dengan ucapan syukur. Apa sih dimaksud dengan mengucap syukur? Mengucap syukur artinya kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu lagi hidup membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang punya porsinya masing-masing. Setiap orang bahkan punya background, latar belakang yang berbeda. Sehingga apa yang orang lain miliki mungkin belum tentu itu fit in dengan kita, atau belum tentu cocok dengan keadaan kita saat ini untuk kita miliki saat ini. Begitu pula dengan apa yang kita miliki saat ini, mungkin belum tentu cocok ataupun bisa dimiliki oleh orang lain. Mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Jangan hanya berfokus pada apa yang tidak kita miliki atau apa yang ingin kita miliki, tetapi apa yang saat ini sudah Tuhan anugerah dalam hidup kita. Belajarlah mengucap syukur akan hal itu. Dengan cara-cara seperti itu, saya yakin dan percaya kita akan hidup bebas lepas dari kekhawatiran. Amin. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menjamin kehidupan kita. Tuhan sendiri akan menuntun kita. Pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, pada saat kita berterima kasih kepada Tuhan, kita akan lupa tentang ego kita. Kita akan secara otomatis akan lebih mengerti lagi apa yang ingin Tuhan lakukan melalui kehidupan kita. Sebab Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Jadi, kalaupun ada orang yang saat ini berusaha mengintimidasi kita, ataupun berkata-kata yang negatif tentang kita, jangan itu membuat hidup menjadi khawatir, jangan itu membuat hidup menjadi cemas, tetapi sebaliknya, sampaikanlah apa yang menjadi kekhawatiran kepada Tuhan. Dengarkanlah apa kata Tuhan tentang hidup kita melalui firman-Nya. Tuhan gak kepengen kok saudara dan saya ini mengalami masalah terus-menerus, tetapi Tuhan kepingin melalui masalah yang kita alami terus-menerus kita semakin kuat, semakin segambar dan serupa dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga melalui seluruh aktivitas kehidupan kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan, senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan orang bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Mari saat ini kita jalani kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur. Kembali lagi saya mengulang, yang pertama, agar kita bebas dari rasa khawatir, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, artinya fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, kemauan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan diri kita, tapi semuanya tentang Tuhan. Dan itu semua ada di dalam kebenaran firman-Nya. Pada saat kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan apa yang kerinduannya buat saudara dan saya. Dan yang kedua, hiduplah di dalam doa. Hidup dalam doa, hidup dalam keintiman dengan Tuhan secara 24 jam non-stop. Dan percaya, ketika kita mengalami sesuatu apapun dalam kehidupan kita yang buat kita mulai merasa cemas dan khawatir, bawa sama Tuhan. Maka Tuhan akan berikan jalan keluar dan solusinya. Yang ketiga, yang terakhir, mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan memikirkan apa yang kau tidak miliki. Bahkan apa yang ingin kau miliki itu membuat engkau cemas. Tetapi apa yang saat ini sudah Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidupku, ucapkanlah syukur atas hal itu. Maka segala sesuatunya akan Tuhan lipat gandakan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau baik, sungguh baik buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang seringkali mengalami banyak persoalan, pergumulan. Seringkali kami Tuhan tanpa sadar kami menjadi khawatir tentang hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kami khawatirkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari kami mau belajar untuk senantiasa Tuhan berfokus kepada kehendak-Mu, kepada kemauan-Mu Tuhan. Bukan berdiri kami sendiri Tuhan. Dan biar kami hidup dalam keintiman yang terus-menerus dengan Tuhan.
Dan kami selalu mengucap syukur dalam segala apapun keadaan kami. Apakah itu keadaan kami yang baik ataupun yang buruk. Sebab kami percaya segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih banyak Bapa, hamba berdoa Tuhan saat ini Tuhan buat setiap teman, sahabat, saudara terkasih yang hari-hari mengalami persoalan bergumulan, sakit, penyakit apapun itu Tuhan. Apa mereka keperluan, kebutuhan dan kerinduan mereka, Engkau adalah Tuhan yang menjawab, mendengar, memberikan pada setiap kami tepat pada waktumu, tepat seperti apa yang Kau mau dan Kau hendaki. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang boleh melihat karyamu dan banyak orang boleh datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Terus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat pemimpin bangsa ini Tuhan. Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menterinya, Tuhan, anggota legislatif, eksekutif, yudikatifnya, Tuhan pakai untuk mendatangkan shalom-Mu, mendatangkan kemakmuran, damai sejahtera-Mu buat bangsa kami. Sehingga bangsa kami ini bangsa yang mengasihi Tuhan, bangsa yang mencintai Tuhan, bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan, yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita dan kemakmuran daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami, dan kami akan memulainya Tuhan, melanjutkannya Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada kami pada hari makan kami cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami dari para yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa yang baik, yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban buat kami, Roh Kudus, pernah menghibur kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memperoleh darah kami, dan tangan-Mu sudah menyertai kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur buat kebaikan. Mari kita yang hidup di dalam ucapan syukur sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas. Jehovah Immanuel.